1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun manusia bisa berkata karena Roh Elohim bahwa Yesus itu Kau jangan lari terkutuk. kemana-mana. Sekarang Kristen dengan bangganya Kau jangan lari mengatakan kemana-mana. kita punya juru selamat bernama Yesus. Dia dengan kasihnya rela terkutuk demi dosa-dosa kita. Ternyata kau Yesus nggak punya. terkutuk karena dosa dunia. Segini aja Pertanyaannya, ilmunya si Suma. roh apa yang merasuki Ini yang menjadi kalian kebanggaan umat Islam. sampai kalian mampu berkata tanpa ada beban, Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke, biar aku jawab ya sebentar ya kawan-kawannya. Ya, yang satu tompel tadi diam. Ya, biar aku jawab dulu. Ya, silakan. Kenapa kok begitu Juma itu mempelajari kitab kami? Mati meja. Tunggu dulu, Jawab itu curhat. begini Juma. Karena kawan-kawan kita Islam ini iri. Sebab kami Kristen ini selamat semua karena Tuhan kami itu berbuat untuk kami. Iya. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk di tiang salib karena bimbingan roh Allah. Itu Tidak ada. dari Berarti kutuk. yang membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung di salib itu roh setan. Menebus kami dari kutukan itu. Manusia, tapi ya bersabar aja Cuma. Kamu tidak akan sampai kemanapun kamu belajar tak akan dipilih sama Tuhan Yesus. Mati meja. Setan yang milik kok dibilang Tuhan Yesus. Gimana sih? Tuhan Tadi kami sudah itu dikatakan. Dengar. Saya pikir agak berisi, ternyata double kosong juga. Dengar. Suma Tadi ini kau guru palsu. katakan kau mau menjawab. Ternyata setelah kamu dikasih waktu, kamu cuma curhat. Dah, diam. Yang lain. Bang Soma, Bang Soma, Nah, ini lagi yang kenapa kosong nak ini, bisa yang kosong. diangkat aula dengan cara tipu-tipu? Kenapa larinya ke situ? Jawab dulu. Kenapa larinya Kenapa ke situ? aula Takut orang Kenapa Quran aula kebongkar ya? siapa yang angkat Nabi? Kenapa larinya ke situ? Justru Kenapa? ini saya sedang membahas Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Justru saya lagi bahas Al-Quran. Sadar ngomong diri sendiri. Ini sedang membahas tentang kalian. Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Ternyata memang betul kalian itu menyembah setan. Dalilnya 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus terkutuk karena roh Tuhan. Oke, Bang Suma, saya jawab. Berarti yang Bang Suma. membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk itu adalah roh Bang Suma. setan. Bang Suma, saya jawab. Ini yang kelima kalinya ya buat kau. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Begitu dikasih Ya waktu kau diam curhat. dulu, jangan bacot. Iya, sebentar Bang Kris, sebelum dijawab aku sapa dulu Semua ya. tolong diam. Bang Kris. Terutama Kris. Bang Suma, tolong diam. Bang Kris, sebentar. Bang Koko Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Bang Koko Kristen ya. Oke. Bolehkah saya bertanya bentar aja? Gantian Bang. Etikanya dipakai ketika naik ke atas Juma, dengarkan komal. dulu. Etikanya dipakai, Bang. Ada enggak mentalmu berdebat Anda secara ke neraka terbelah? saja kalau etikanya nggak dipakai. Udah ke neraka. Bulan depan September saya tunggu kalian. Jangan buka masker. Saya ketemu langsung dengan kalian. Ya, saya mau lihat rajanya setan yang mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tunggu ya. Tadinya bulan ini, tapi kalian mundur, lari terbirit-birit sampai Golgota. Diundur lagi bulan 9. Kalau kalian mundur lagi nanti, berarti kalian memang ini pengecup. Cuman kudus aja kalian terus. LP kan kamu segera Juma. Kau tunggu tagih-tagihanmu. Ya.
Oke. Cuma Itu panggungmu saya- cuma. sekarang saya mau head to head sama Rekaman-rekaman. Anda. Silakan. Kita Oke. bawa Bible, Bang kita Suma, bawa Bible ke sekarang ini- pengadilan. Kita urai di Sekarang sana. ini kita berdiskusi siapa Tuhan yang benar. Kenapa larinya ke situ? Al-Quran Nah, kita sekarang mengatakan buka- kalian menyembah Iya, setan. kita buka tema baru. Nggak ada. Kita buka tema baru. Nggak ada, jangan Siapa menangis. Tuhan yang benar? Jangan menangis. Gurunda izin sebentar. Ya ini ilmu Iya, silakan. kau teriak-teriak. Bang Kris ini di depan kipas angin kah? Kok suaranya gembur? Di sini di depan kipas anginnya dimatiin dulu kipas anginnya. Di sini anginnya kencang sekali. Dia lagi panas. Orang kepanasan. Ini enggak maksudnya Justru di sini noise anginnya banget. kencang, Mas Bro. Iya suruh Udah, gini nggak usah gini panik. suruh diem dulu anginnya, minta tolong sama Roh Kudus. Susah kali gitu aja kok. Lanjut Bang Juma, Gurunda. Oke, Cuma kita ganti tema baru ya. Kita diskusi Tuhan yang benar itu yang mana. Ini sudah ketahuan Tuhanmu itu yang membisikkan kamu mengatakan Yesus itu terkutuk, itu Tuhanmu. Siapa Saya itu? ini saya belum berbicara tentang siapa Tuhanku. Kita masih Itu bicara tadi dalam yang mengajarkan kamu, yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk, itulah Tuhanmu. Itu siapa? Bro, sekarang ini kita keluar dari jalur agama dulu. Iya. Mari kita bahas dulu. Anggap saja Anda dan saya ini Lucifer yang anggap ada saja dalam dirimu Anda dan itu saya tidak ini belum mempan. kenal Tuhan. Tidak mempan sama saya. Lucifermu itu nggak mempan. Bro, Lucifermu anggap aja mengajak kita berdua main-main itu ini nggak mempan. belum kenal Tuhan yang benar. Anggap aja kita belum kenal Tuhan yang benar. Mari kita Nenekmu mendiskusikan kiper, Tuhan kau yang benar aja. itu yang mana. Nenekmu kiper, kau aja. Anggap aja belum ada Kristen, belum ada Islam, Kau depan kau belum ada anggap. agama apapun. Al-Quran Jadi mari kita mengatakan merujuk. wa iyaduna. Kita merujuk kepada Allah yang benar itu yang mana? Hah? Al-Quran saya mengatakan itu syaitan. Yang kau sembah itu syaitan. Untuk membuktikan itu, kita lihat roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Lah, Itu Anda Tuhanmu. tidak kali terima tantangan saya untuk kita Itu membahas, Tuhanmu mendiskusikan, berdebat. yang membimbing Allah yang benar itu yang kamu mana? mengatakan Yesus yang suci itu mati terkutuk bro. di atas tiang salib. Itu come on, Tuhanmu yang man. membimbing kamu. Itu Come on, Tuhanmu. Masa man. kau pura-pura nggak kenal Tuhanmu? Ya, akulah Yesus. Saya bilang, jangan kita menyinggung agama masing-masing. Gilang, gemilang. Itu Tuhanmu tuh. Kok pura-pura nggak tahu? Saya bilang kita berdiskusi tanpa melibatkan agama, baik Islam dan Kristen. Oh, kamu ke Jadi pos kita ronda. anggap Kamu ke aja pos kita ronda. berdua ini Ajak tidak kenal Tuhan sama bobo. sekali. Jadi kita Ngajak mau cari cewek. Tuhan yang benar. Jangan di sini. Ada diskusi sepak bola Anda nggak Gurunda. berani terima tantangan saya. Padahal Diskusi kamu sepak bola, berkuat-kuat mau ngopi. nantang pendeta se-Indonesia. Tetapi dengan saya aja Anda nggak berani terima tantangan saya untuk kita berdiskusi Tuhan mana yang benar. Betapa siksanya jiwamu. Bang Suma, kalau mau berdebat yang bagus, bukan selalu nyerocos. Bang Suma. Kalau saya bertanya, jawab. Kalau mau yang bagus, saya ulang. Makanya- Yang lain diam. makanya Biarkan kalau- ibu ini yang menjawab. Makanya kalau Paulus mereka berkata menjawab, dalam 1 iya. Korintus 12 nomor tuh, coba. Makanya kalau Mulut menjawab, bawahnya ikut orang ngomong. menjawab, Bagaimana? iya. Dia mengatakan diskusi yang baik. Begitu saya bicara, mulut bawahnya ikut ngomong. Gimana ibu ini? Al-Quran mengatakan orang Kristen itu menyembah setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Paham? Untuk membantai itu pakai ilmu. Salah Al-Quranmu. Kami itu menyembah saya, Tuhan yang kalau benar. sebagai Islam malu dengan kau, Juma. 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibimbing Kalau oleh saya Roh Elohim Islam, saya dapat berkata terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kalau begitu roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian disalib? Jawab. Karena
Diam, kamu diam. Kamu sudah dari tadi nyerocos, tidak ada ilmu. Ini ibu ini yang tadi. Diam supaya kita dikatakan ini debat kusir. Ini yang ibu, semua diam. Silakan Bu, jawab. 1, 2, 3. Saya diam. 3 jam Bu ya. Ku kasih waktu. Silakan. Ngomong selama 3 jam. Buktikan roh yang membimbing kalian itu adalah bukan roh setan dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib untuk dosa kalian. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam semua. 3 jam. Dinda Ardiansa, masak nasi dulu dek, sambil menunggu jawaban itu. Cuma Saya juga mau mencuci dulu banyak cucian ini. Tidak pernah mengatakan. Siap guru, udah siap. Mute. Bukan waktumu. Jangan sampai kita dikatai lagi sama ibu itu. Ibu, 3 jam waktu Anda. Robek mulut Anda sekarang. Waktunya. 1, 2, 3. Kami tidak pernah mengatakan Berasa perempuan ente ya? Hei, Perdede, kau berasa perempuan? Yang saya minta ibu yang tadi menjelaskan supaya tidak menjadi kusir. Kita kasih waktu dia 3 jam untuk membuktikan bahwa yang membimbing Kristen berkata Yesus digantung di tiang salib dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa Kristen itu adalah Roh Elohim. Kita buktikan. 1, 2, 3. Saya mau cangkul dulu, mau tanam ini. 3 jam lo ya, silakan. Dibuka mute-nya Bu, udah saya bantuin buka Bu. Bu positif. Mute-nya dibuka Bu. Nih aku bantuin buka ya. Ayo Bu, tadi protes, dikasih waktu nggak mau. Gini, masalah terkutuk kan, mereka yang paham hukum Taurat memandang kepada Yesus yang bergantung itu sebagai orang yang terkutuk, ya kan? Yang memahami hukum Taurat memandang itu terkutuk. Ya, Yesus kan tidak ada salah kan? Jadi yang kalau zaman dulu yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi di sini salah atau tidak ya, mereka yang digantung di situ dikatakan terkutuk, salah atau tidak dikatakan terkutuk. Tapi apabila kita beriman ya, sebagai orang Kristen yang beriman atau digerakkan oleh kuasa kudus atau kuasa Allah, kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kenapa? Yesus tidak bersalah, kan begitu. Dan tak satu pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali kita beriman, begitu. Jadi kita tidak, sebagai orang Kristen kita tidak mengatakan Yesus itu terkutuk, tapi orang yang tidak punya kuasa kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Jadi waktu pada saat zaman dulu kalau ada orang yang digantung di situ, salah atau tidak salah dikatakan terkutuk. Tetapi sebagai orang beriman yang dikasih kuasa kudus oleh Allah, kita sebagai orang beriman, Yesus tidak terkutuk karena dia tidak punya dosa, begitu Pak. Dan apa maksud tujuannya Yesus mau rela mau mengorbankan diri, itu Bapak tidak tahu, makanya Bapak salah satu Bapak pendeta di sini bisa menjelaskan kenapa Yesus bisa harus menjalankan semua itu. Begitu Pak. Jadi kita jangan tekankan kamu Lucifer apa begini. Tidak boleh. Karena kan tidak seperti itu apa yang Suma sampaikan kepada kita, kan begitu. Jadi jangan maksudnya mau berdebat di sini hanya untuk bukan berdebat tapi untuk mengucilkan orang-orang Kristen, begitu. Jadi kita harus berdebat sehat Pak, bukan kamu begini, memangnya kamu Allah mau menghakimi orang. Kita tidak berhak menghakimi. Kita sebagai orang Kristen, walaupun agama lain salah, kita tidak mau bilang kamu salah, karena apa? Yang berhak menghakimi itu Allah, bukan kita yang berhak menghakimi. Kita hanya memberitahu ini. Adapun Allah luar binasa. Adapun Suma mau ya, itu saya bisa katakan Pak, walaupun kalau orang pikirannya sudah negatif terhadap kita, walaupun kita berkata benar, pasti salah, itu saja. Sudah Pak, demikian. Jelas Udah 3 jam, belum menyesatkan. Yang saya tanya,
roh apa yang merasuki Kristen sampai Kristen kemudian mengatakan dosa-dosanya Kristen itu ditebus oleh oknum yang bernama Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ibu mengatakan, kami tidak mengatakan dia terkutuk. Faktanya ratusan dalil di dalam perjanjian baru mengatakan bahwasanya dengan darahnya, dengan dagingnya, kita Kristen memperoleh tebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Berjuta orang Kristen memahami Yesus tergantung dengan cara terkutuk di atas tiang salib karena dosa-dosa dunia. Hanya orang munafik yang tidak mau mengakui itu. Yesus ini dibunuh karena dosa dunia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Terkutuk itu Sekarang manusia. roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutub di atas tiang pohon? Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Kamu mulai terbalik-balik cuma. Tadi kan Paulus mengatakan tidak ada yang berani orang Kristen mengatakan Yesus terkutuk. Tadi Juma bilang kayak gitu. Di situ tidak disebut Kristen. 1 Korintus 12 nomor 3. Oleh karena itu aku mau meyakinkan kamu, aku Paulus mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Benar 100%. Apalagi kau bilang, kenapa kau bilang tanya lagi? Tidak ada kan? Tidak ada seorang pun karena roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Betul? Yang terkutuk itu manusia cuma. Terkutuk di zaman Adam. Munafik lu, munafik. Lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang Itu berbuat bagus. umatnya. Itu kau sudah akui. Aku sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui. Itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul. Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul Kutuk itu pertanyaan. yang saya terima, tapi Tuhan Sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, belajar kemana-mana. silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmu mau belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak Juma? Aku jadi Tanpa curhat. Tuhan kami yang menentukan kamu tak akan selamat. Curhat. Begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kamu tidak kenal roh. Percuma dulu ya sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan? Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa?
Ini Paulus mengatakan, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Hanya Sekarang kamu kau yang berani mengimani segala kutuk dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk, kan Darena ini menjadi terkutuk. Kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Ya. Gurunda kamu kan bahasa nggak bisa. Oh, jadi membahas kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan, salah atau tidak pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang kalau tergantung di tiang itu dikatakan sesat. Salah atau tidak salah, tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu, kan begitu. Itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak kan orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Nah, itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Yang itu yang Yesus tebus. Karena Adam kan manusia sempurna. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga, yaitu Yesus. Yesus kan sempurna. Jadi yang harus tebus yang sempurna juga. Tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan. Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah, itulah yang Adam bilangkan kan, Adam dilarang kan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, Yesus di atas tiang salib itu apa? Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ada isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan percuma hidup selamanya. Doktrin kalau membantah dalil. Nah, itu yang Yesus akan tebus. Masih mending Anda mengatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma, tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu, berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons. Nah, itu makanya Anda betul. Ketika Anda bertanya, heran. Maria melahirkan manusia, kamu nggak heran? Melahirkan Tuhan, kamu nggak heran? Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu nggak heran? Nggak heran kau? Tuhanmu kelaparan, dah heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku masa aku jawab. Silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk di dalam kekristenan? Di dalam Islam tidak ada kutuk. Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Ada. Tadi sudah dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar Jawab aja Lucifer. Masih malu-malu. Orang tua di situ. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu, maka harus ada dengan karunia roh, paham nggak? Maka
maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dengan Yesus bukan itu masalahnya, bukan itu. Baca konteksnya sepenuhnya, Boto. Masalahnya bukan itu. 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab. Yang lain diam, silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di kejadian manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu roh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah Roh Kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Jadi kalau berdasarkan roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus dosa kalian. Makanya dari situ pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda kalian mengatakan itu? Karena kalau roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya, makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu, Pak. Jadi saya mau menjelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah, saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian kan Adam kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati, tapi dia makan buah itu akan jadi mati. Jadi Yesus dia akan tebus itu kematian. Dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29 30. Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia, Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah, itu apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam memakan buah itu, dia akan mati, kan begitu. Jadi seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Nah, itu ada di Kejadian 2 ayat 16, 17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi difitnah. Ini yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai dosa, Adam lagi yang difitnah. Kan saya mau jelaskan, Pak, apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya bukan ke situ loh, Bu. Itu saya sudah hafal, itu konsep itu saya sudah hafal. Tapi, Pak, yang saya tanya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan
Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian. Itu roh apa? Makanya Pak, yang saya kasih tahu tadi, tidak semua dulu zaman dulu kan ya, beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh walaupun apa mereka- yang merasuki kalian dengan tidak bisa. teganya memfitnah Yesus mati Tidak. terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang kecuali Anda dia tidak jelaskan beriman. ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas Iya. tiang salib. Betul? Iya, berarti terkutuk. Maksud begini Pak, yang dia tebus Gimana itu sih orang dosa. ini? Yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat, yaitu Dengan cara kematian. terkutuk. Susah Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan. Yesus telah menebus Kristen aja dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya sudah Yesus. jelaskan. Tapi saya Makanya sudah muncul jelaskan pertanyaan, roh kalau apa orang tidak yang beriman, membimbing ini, Pak. kalian Makanya saya jelaskan. mengamini susah ada ini. yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu kalau orang- faktanya Yesus menjadi korban di Iya, memang atas jadi tiang korban, salib. Ya memang Pak, makanya saya Dengan jelaskan cara tentang apa? Adam. Dosa Dengan apa cara yang- apa? Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak datang Mana ke- dalilnya? Mana Nah, dalilnya? ini Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan Ya. untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Nah, tunggu, saya kasih anda. Sewaktu kita mati, kita Tertulis hanya di membayar mana? Nah, baca di Mazmur 47, 49, Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Itu yang Yesus tebus, Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca Bu ya, Dosa saya yang- baca. Kematian yang Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, kesemuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus-menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini Bu? Apa ini? Makanya Pak, Apa itu ini, harus Bu? baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi Apa begini. ini? Jadi maksudnya Ada di situ hubungannya, Pak. ada hubungkan pemalukan. Jadi maksudnya begini Pak itu. Apa? Makanya jangan lancar ngomongnya, dibacanya harus. Iya, pakai apa di sini koma. mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Iya, di mana di sini Yesus ini? Jangan panas. Di mana?
Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil Tidak, untuk Pak. Masa saya menutupi cari dalil? bahwa dosa Adam mana, dosa Adam di sini mana, dosa Adam di sini mana, Nah, dosa mana? Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan Di makan mana buah dalilnya? Tuhan mau Jangan- agar Adam hidup abadi mana? itu. Jangan Tunjukkan. makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Tidak, begini Pak. Intinya begini. Intinya Apa? begini. Intinya begini. Apa intinya? Kalau Yesus Percaya saja. begini, enggak, jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana Kemudian- Adam di mana Adam Tunggu dulu, mewariskan tunggu, Pak, dulu. dosa? Jangan cerewet dulu. Tunggu dulu, jangan Kalau cuma cerewet. bicara nipu-nipu Nah. kayak gitu, Ya, di tidak. mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi. Bapak tidak, berarti Bapak tidak itu, tidak Mana di mana? Anda baca di mana Adam mewariskan dosa itu, di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja, Bu. Kejadian 2 16. Iya, Aku tidak, yakin. saya tidak akan pernah mati. Yakin. Ya. Di Kejadian 2 ayat 16 17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana mewariskan dosa mana? Terus baca di Mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 Ayat 5 ya, ayat 55 apa 5 ini dia baca itu aja ayat tidak ada 55. Masuk. 5. Baca, masuk. Apa? Baca aja Pak. Bapak yang baca Tentang supaya istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia tidak jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan Loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Coba Habis baca, itu Pak. terbang lagi kemana-mana. Umur Adam. Itu ya. Betul ya? Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Ya kan begitu. Mati bija. Mati Mija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya, kan Itu fitnah terhadap Nabi Adam, mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya. Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati kan. Makan buah itu tidak akan mati, Pak. Mati. Nah, sekarang Yesus mau datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Yesus datang menebus itu, berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita ada apa begini, Pak. Mama dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaruk. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan, justru mati, karena konsep makan. Yesus datang ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Jadi Buktinya kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana.
lari kemana-mana. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Karisteng sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu Tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom-bom, lembut-lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah, sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat-sesat aja. Jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan merotos dulu Pak. Kalau Roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Pak, semua boleh diam dulu. Kalau Yesus Gak ada diam. Anda dikasih waktu hanya menipu. Dosa kematian. Tidak ada. Yang saya tanya, roh apa? Kalau roh Elohim tidak mungkin. Paulus mengatakan tidak ada orang berkata Yesus terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab. Dulu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita emosi, muncul Lucifer dalam hatinya, aslinya kelihatan. Aslinya keluar. Pertanyaan sederhana. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Berarti roh apa yang membimbing kalian mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke Kejadian lah, untuk supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur. Dah, turunkan ibu ini gugur. Cari yang lain. Bagi yang mengatakan bahwa Yesus cuma mau nipu-nipu. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana Bang Juma. Ya, silakan Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Ya, percaya bahwa dia mati. Itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya itu? Itu loh yang saya tanya. Kan Paulus sendiri mengatakan, saya ulang lah, saya baca ya, saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Ya, saya tidak munafik Bang Juma. Jangan berhenti di situ. Berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk? Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa? Dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi berarti Yesus ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Yesus, dengar. Baca Galatia 3:13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu?
Saya imaninya karena 100% itu manusia dan 100% Itulah yang kutanya, roh Iya. apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, oh tidak mungkin. Yesus itu orang oke. suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita. Nenek Lukiper, pertanyaan Oke. saya, Oke. roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke, tidak ada roh jahat yang merasuki. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan, ulang lagi. Karena itu aku, Paulus meyakinkan kamu. Gonoriso, aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua, roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim, tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab Bang Juma. Dari tadi kan mau Ya, ya. dikasih. Nah, silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya, boleh saya tentang hal itu juga Bang Juma. Iya, silakan saudara Mimi diam dulu. Ya, oke baik. Nah itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan Bang Juma tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen